Hello everyone, selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan pembelajaran fisika di kelas 7 ya, yaitu tentang atmosfer, lanjutan dari materi kita yang di hari Sabtu yang lalu ya. Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang atmosfer ya. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor ya. Jadi atmosfer ini ya berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar radiasi dari matahari ya. Seandainya atmosfer tidak ada, maka cahaya matahari langsung ke bumi tanpa disaring di atmosfer. Kalau seandainya atmosfer tidak ada ya. Jadi dengan adanya atmosfer, maka cahaya yang sampai ke bumi itu adalah tidak langsung dari cahaya matahari ya. Itu sudah disaring dulu di atmosfer ya. Iya. Jadi itulah pengertian dari atmosfer. Jadi atmosfer ini ada juga beberapa pendapat yang mengatakan tentang definisinya ya. Ada yang buat seperti atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi bermacam-macam ya. Iya, itulah tentang pengertian atmosfer. Sekarang kita masuk ke manfaat dari atmosfer ya. Manfaat dari atmosfer. Di sini ada beberapa manfaatnya. Ada 4 manfaat dari atmosfer ya. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Atmosfer memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, melindungi bumi dari paparan radiasi ultraviolet dan lapisan ozon. Jadi sinar ultraviolet ini sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Ya, jadi ini sangat berbahaya apabila sinar ultraviolet itu langsung. Ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi seperti meteor ya. Meteor yang jatuh ya. Ini sangat berbahaya apabila langsung ke bumi. Maka meteorit yang jatuh ke bumi itu ya, tidak semuanya sampai ke bumi, karena itu adalah sampai habis terbakar di atmosfer. Maka meteorit yang jatuh sampai ke bumi itulah yang disebut meteor ya. Jadi tidak semua meteorit itu sampai ke bumi ya, hanya ada beberapa ya. Iya, jadi itulah fungsi manfaat yang kedua. Kemudian yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, kemudian badai, topan, angin, salju dan lain sebagainya ya. Itulah manfaat yang ketiga dari atmosfer. Kemudian yang keempat, memiliki kandungan berbagai macam gas. Itulah yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan dan juga hewan. Kemudian juga itulah yang kita gunakan untuk bernapas ya. Makanya kita bisa menghirup udara ya. Ya, jadi itulah 4 manfaat dari atmosfer ya. Sekarang fungsinya ya. Atmosfer berfungsi untuk mengatur proses penerimaan panas
matahari ya. Jadi inilah fungsinya. Ini berfungsi untuk mengatur dan menerima panas sinar matahari seperti tadi sinar ultraviolet. Jadi atmosfer inilah yang menyerap sinar yang dipantulkan oleh matahari, diserap ya. Setelah diserap baru dipantulkanlah ke permukaan bumi ya. Kalau seandainya langsung sinar matahari itu langsung dari dipantulkan langsung ke bumi ya, itu sangat berbahaya ya, karena panasnya sangat tinggi ya. Iya, kita lanjutkan kembali. Atmosfer yang menyelimuti bumi terdiri atas 6 lapisan yang fungsinya berbeda-beda. Ini yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Atmosfer itu terdiri dari beberapa lapisan ya. Jadi terdiri atas 6 lapisan ya. Di sini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Apa itu lapisan troposfer? Lapisan troposfer itu berada paling dekat dengan bumi ya. Itulah lapisan yang paling rendah ya. Troposfer juga merupakan lapisan yang paling tipis ya. Jadi troposfer itu sangat tipis. Itulah lapisan paling tipis dari atmosfer. Bahkan ketinggiannya pun berkisar antara 8 sampai 15 km dari permukaan bumi. Itulah lapisan troposfer ya. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer ya. Apa itu lapisan stratosfer? Lapisan stratosfer ini itulah lapisan yang kedua, yaitu setelah lapisan troposfer ya. Lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian lebih kurang 50 km ya, dan tebalnya mencapai 35 km ya. Inilah tebalnya itu bisa mencapai 35 km ya tebalnya. Dan suhu pada lapisan ini berkisar antara diperkirakan itu sekitar negatif 70 Fahrenheit ya, dengan kondisi suhu yang cukup stabil ya. Itulah dia yang stratosfer ya. Itu adalah lapisan kedua. Kemudian lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer ini adalah merupakan lapisan yang ketiga dari atmosfer ya. Kondisi suhu pada lapisan mesosfer ini tergolong tidak stabil karena kadang terjadi penurunan suhu, sehingga adanya pembentukan kristal es ya, kristal es, karena berasal dari uap air ya, uap air, itulah kristal es. Dan tebal lapisan ini sekitar 30 km juga ya tebalnya, dan terletak antara ketinggian 50 km sampai 85. Berarti setelah stratosfer, karena stratosfer tadi memiliki ketinggian itu kurang lebih dari 50 km. Jadi setelah di atas 50 km sampai 85, itulah lapisan ketiga, yaitu mesosfer ya. Iya. Kemudian lapisan yang keempat adalah termosfer ya, termosfer. Termosfer ini adalah lapisan yang keempat. Lapisan ini merupakan
lapisan yang lumayan tebal karena mempunyai ketebalan mencapai 513 km. Itulah tebalnya, tebal dari termosfer. Tebalnya itu tadi 513 km. Dan adapun suhu pada lapisan ini bisa mencapai 1232 derajat Celcius. Cukup panas ya, karena sampai seribuan, suhunya sampai seribuan, yaitu 1232 derajat Celcius ya, cukup panas. Kemudian lapisan yang kelima adalah ionosfer ya, yaitu berada pada lapisan atmosfer yang lain ya. Lapisan ini bertumpuk pada 3 lapisan ya. Jadi lapisan ionosfer ini juga dibagi bertumpuk pada 3 lapisan, yaitu mesosfer, termosfer, dan eksosfer ya. Kemudian ionosfer ini dibagi menjadi 3 lapisan lagi, yaitu yang pertama adalah lapisan ozon ya. Kemudian yang kedua adalah lapisan udara, dan yang ketiga adalah lapisan udara atom ya. Jadi ionosfer ini juga dibagi lagi menjadi 3 ya. Itu tadi, yaitu yang pertama adalah lapisan ozon, yang kedua lapisan udara, dan yang ketiga adalah lapisan udara atom. Baik, sekarang kita lanjutkan pada lapisan yang terakhir, yaitu eksosfer ya. Eksosfer ini merupakan lapisan paling luar dari atmosfer. Jadi pada lapisan ini banyak mengandung butir-butir gas hidrogen ya, banyak mengandung butir-butir gas hidrogen yang sangat tipis. Lapisan ini juga berada pada ketinggian sekitar 482 hingga 1000 km di atas permukaan bumi ya. Jadi lapisan ini merupakan tempat orbitnya satelit ya, karena sangat tinggi ya, tinggi sampai mencapai ribuan 1000 kilometer ya. Iya, itulah bagi beberapa bagian atau lapisan dari atmosfer ya. Jadi cukup sekian dulu untuk pembahasan kita masalah atmosfer. Sekarang akan kita lanjutkan ke bagian yang kedua, adalah cuaca ya. Cuaca. Jadi cuaca ini adalah pengertiannya keadaan udara dalam waktu yang relatif singkat dan wilayah yang relatif sempit ya. Jadi itulah cuaca. Jadi cuaca ini apalagi cuaca kita sekarang ini ya, yang bisa kita katakan musim hujan ya, musim hujan, karena hampir setiap malam turun hujan ya. Iya. Kemudian ada beberapa unsur-unsur dari cuaca ya. Yang pertama adalah suhu udara. Yang kedua, unsur yang kedua adalah tekanan udara. Yang ketiga adalah kelembaban udara, dan unsur yang keempat adalah awan, dan unsur yang kelima adalah curah hujan ya. Jadi ini nanti akan kita bahas satu persatu, apa itu suhu udara, apa itu tekanan ya, sampai curah hujan. Nanti itu akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Jadi untuk saat ini cukup sekian dulu penjelasan yang bisa saya sampaikan ya. Nanti pembahasan dari unsur-unsur cuaca ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi tugas kamu adalah disilahkan dicatat ulang kembali ya,
apa isi dari materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini ya. Hasilnya nanti kirimkan melalui WA pribadi saya ya. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Pesan saya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, tetap juga patuhi protokol kesehatan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.